mechanics, statika, sama fundamental of fluid mechanics. Ini reference yang saya pakai. Sebenarnya banyak sekali sih reference kalau kalian cari di Google ataupun di YouTube. Sekarang kita bisa belajar apapun dari sana. Terus kita lanjut ke materinya. Mekanik, kita belajar tentang mekanika teknik. Apa sih mekanika itu? Mekanika adalah cabang ilmu fisika yang membahas keadaan benda diam ataupun bergerak. Fokusnya ini, benda diam, statik, ataupun benda bergerak secara dinamis. Jadi kita fokusnya ke mekanika, benda diam sama benda bergerak. Kita lanjutkan, kita belajar tentang benda diam dulu. Nah, statika, salah satu cabang dari mekanika teknik yang berhubungan tentang analisis gaya yang bekerja pada bidang mekanisme. Kalau mekanisme itu bisa bergerak, jadinya masuknya ke dinamik. Kalau yang statika khusus untuk yang statik ataupun yang nggak bergerak. Nah, ini contohnya. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana gaya bekerja pada benda diam. Kita mikirnya diam itu saat. Kita nanti belajar tentang bagaimana menguraikan gaya, terus resultan gaya yang bekerja pada bidang ini. Benda aslinya seperti ini, lalu kita buat pribadi diagramnya seperti ini. Lebih gampang, lebih gampang diuraikan, lebih gampang dianalisa. Jadi nanti teman-teman harus bisa membuat pribadi diagram FBD atau bahasa Indonesia-nya diagram benda bebas. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Belum, Bu. Tapi resultan gaya udah Belum, pernah Bu. dengar ya? Belum. Ini cara-cara kita untuk mencari resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja. Contohnya kayak A sama B ini gaya, resultan ini jumlah gaya yang bekerja, jadi penjumlahan antara gaya A dan gaya B. Ini resultannya ini. Bisa pakai resultan seperti ini, ataupun ini sebenarnya kan B sama seperti kalau kita lihat di gambar kedua, B itu bergerak dari titik yang setelah A ke titik akhir. Ini contoh-contoh kita menjumlahkan suatu gaya ini. Gaya A ditambahkan gaya B ditambahkan gaya C. Nah, jumlah dari A ke titik akhir C ini tadi dinamakan resultan. Ini rumus yang biasa kita gunakan untuk mencari resultan gaya. Tapi paling gampangnya kita pakai ini aja. Ini misal, saya pakai ini. Biar bisa coret-coret. Ini yang terlihat di layarnya teman-teman PPT saya atau screen saya? PPT, Bu. Ini saya coret-coret belum kelihatan ya? Belum, Bu. Bentar, saya coba share screen lagi. Ini kelihatan ya?
Saya coret-coret kelihatan ya. Iya Bu, kelihatan Bu, kelihatan. Ini gak? Oke. Kita lanjut lagi. Ini gaya yang bekerja. Ada P2. Ini P2. Ini ada P3. Ini P4. Sama ini P1. Ini gaya yang bekerja. Ada 4 gaya ya. Dan arahnya berantakan. Jadi kita harus mencari resultan gaya dari 4 gaya yang bekerja. P1-nya ini kita uraikan ke arah sumbu Y dan sumbu X. Jadi untuk yang P1 kan arahnya ini. Jadi ini PX1, ini PX1. Terus yang ke arah sumbu Y dia PY1. Nah, ini karena ini ya, tetanya di sini ya. Kalau tetanya sini, depannya teta berarti di dalam. Izin PowerPoint-nya dibesarkan 120% atau? Okay. Ini kelihatan lebih jelas? Iya Bu, makasih Bu. Jelas Bu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita tadi dari P1 kita udah dapat ini karena tetanya di sini, jadi depannya teta ini tadi kan yang sumbu Y ini kan depannya teta. Nah, jadinya kalau depan teta itu sin. Nah, makanya Y1 dia nilainya P1 dikalikan sin alfa atau sin teta. Terus yang X tadi kan sebelah sini. Yang langsung sini. Sampingnya teta. Maka nilainya dari PX1 adalah P1 dikalikan cos teta ataupun cos alfa. Dari sini paham atau enggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Ini Y, ini X, tadi kan P1. Kalau tetanya di sini berarti kan ini yang PY1. P1 dikalikan sin alfa. Tetanya di sini, depannya teta, ini tuh sin. Ini kan sin cos tangan. Kalau kita pakai segitiga, pada ingat nggak? Agak lupa Bu, perlu di-refresh ini nampaknya. Oke, diikutin dulu aja ya. Ini kita lanjutin sebentar ya. Terus sini kan nilainya ini tadi. Ini nilainya PX1 karena dia di sampingnya alfa. Nah, ini kan di sampingnya. Kalau yang ini tadi depan. Nah, kalau dia di depannya dia sin. Kalau di sampingnya dia cos alfa. Ini tadi resultannya, gayanya. Nilainya P1 ini ditambahkan ini, ditambah ini. Sekarang kita yang ke P2. P2 kan yang ini ya. Ya, oke. Ini Y, ini X, ini P2. Alfanya sebelah sini. Ini tadi berarti P2 dikalikan apa? Sin apa cos? Yang sebelah sini. Sin. Oke. Ini berarti sin. Terus yang sini? P2 dikalikan 2 cos. Ini tadi nilainya apa?
P2. PX1, PX2 maaf. Ini PY2. Jadi kan ini depannya ini dia sumbunya sejajar sama sumbu Y. Jadi dia punyanya PY2. Oke, sekarang kita lanjut ke yang P3. P3 gini ya. Ini tuh yang positif ke sana Y, sini yang positif X. Ini positif ya. Ini positif. Kalau dia arahnya ke sini, berarti dia sini. Nih. Ini yang P3. Petanya sebelah ini. Berarti nilai PY2 sama dengan, ini kan sejajar ya, sejajar sama sumbu Y ya. PY2-nya nilainya berapa? PY2-nya, PY2, maaf. Maksud saya PY3. Nilainya berapa? Minus P3 sin alfa. Kenapa minus? Karena ke bawah, Bu. Oke. Apa ya? Tadi kita sepakati kalau ke atas positif ya. Ke kanan positif ya untuk X-nya. Jadi untuk nilainya PY3 sama dengan minus P3 dikalikan sin, karena ini tadi sini tadi depannya theta. Nanti habis bahas ini kita bahas Q3. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang bingung atau ada yang nggak merhatiin sama sekali? Yang nggak merhatiin pasti nggak ngaku lah ya. Oke, kita lanjut untuk yang P4. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Petanya ini. Berarti P4Y nilainya berapa? P4Y kan tetanya di sini, ini yang depannya, berarti dia pakai sin, berarti P4 sin alfa, karena dia udah ke atas jadi nilainya tetap positif. Yang sekarang yang nilainya negatif yang X, karena dia berlawanan arah. Tadi kan kita udah sepakati bahwa yang X ke kanan yang positif, jadi kalau yang X ke kiri nilai PX-nya juga bernilai negatif. Jumlah dari PX ini tadi sama PY ini tadi itu dijumlahkan sama dengan resultan. Jadi akar dari sigma PX ditambah dengan sigma PY kuadrat ya ini ya. Itu nilai dari resultan gaya yang bekerja dari sistem ini tadi. Oke, kita pakai sebentar. Enggak. Ini kelihatan screen putih enggak? Teman-teman bisa dengar suara saya? Belum, Bisa. belum kelihatan.
Bu. Kelihatan screen putih ya? Belum, belum. Belum. Oh, belum kelihatan. Masih coret-coretan. Masih coret-coretan. Iya, Bu. Oke, sebentar. Hmm. Ini suara dari apa? Punya saya kah? Apa tinggi? Ini kelihatan screen putih ya? Kelihatan, Bu. Oke. Sekarang kita bahas tentang segitiga. Hmm. Hmm. Tentu nggak bisa ya. Hmm. Oke, kita bahas tentang segitiga. Kali tulisan saya. Ini alfa. Sini. Sini. Kalau kita ingat rumus ini R itu nilainya ini ya. Itu sama dengan kita belajar tentang resultan itu tadi. Nah, anggap aja ini gayanya ke sini. Poinnya di sini, poin dia sebelum bergerak. Gayanya ke sana. Nah, kan sama seperti X ini tadi, gaya X ini tadi ditambah dengan gaya yang berada pada Y ini tadi. Ini kan rumus segitiga kalau kita cari apa namanya? Teorema Pitagoras ya. Pasti kita pakai ini tadi. Nah, ini yang kita pakai buat acuan kita untuk mencari resultan gaya. Sama kayak gaya ke sana. Oh, kan sebenarnya sama aja dengan resultan gaya itu tadi. Ini resultannya. Ini gaya A, ini gaya B. Depan alfa itu selalu sin, samping selalu cos, miring selalu tangan. Jadi ini nanti yang kita pakai buat pedoman untuk mencari resultan gaya. Untuk mencari sudut-sudut. Kalau pertanyaannya mencari sudut, tapi kalau untuk mencari tinggi, resultan atau besar gaya kita pakai rumus yang ini tadi. Oke. Tangan alfa sama dengan apa? Tangan. Kalau di segitiga, ada yang tahu?
Chin, kos, tangan. Ada yang tahu? Lupa Ini Bu, lupa. Ini pelajaran dasar sekali sih. Kalau tangan itu sama dengan, Iya Bu, sudah lupa. ini ada yang bekerja, teman-teman di sini? Saya bekerja Bu. Bekerja di bagian PIC. PIC dari Building floor mill. gimana? Mas Ramadhani Putra Gama Dari building floor mill Bu. PIC-nya apa? Building, Bangunan. Iya. bangunan. Berarti udah apa banget tentang apa? Cremona, terus tumpuan buat structure, gitu-gitu ada yang belajar. Material Bu. Hah? Material cuman di building itu. Materialnya yang Jenis-jenis material. dipelajari, Iya buat Bu. structure-nya. Nah, kalau mekanika Iya. teknik ini, kalau teman-teman bekerja di bagian desain sebuah bangunan, nanti bisa dipakai di sana. Kita jeda sebentar ya, azan di sini. Oke Bu.
Oke, kita lanjutkan lagi. Mana tadi? Ini harus udah di luar kepala ya untuk rumus tangan alfa plus alfa. Jadi ini nanti yang dipakai buat patokan gimana kita mau cari alfa atau kemiringan sudut itu, sudut gaya resultan yang bekerja, sama bagaimana kita mencari nilai resultan dari gaya yang bekerja. Oke, kita lanjut ke nah, ini hampir sama dengan yang tadi, tapi di sini ada nilainya. Mungkin ada yang bisa meng-guide atau menggait itu apa? Memberi arahan atau mencoba mengerjakan. Ini kelihatan PPT ya, Notion ya? Iya Bu, masih kelihatan PowerPoint. Oke. Coba mungkin ada yang mau mengerjakan. Untuk F1 nilainya berapa? Jadi diketahui ya, nilai F1 sama dengan 10 Newton dan F2 sama dengan 6 Newton. Berarti ini sama dengan 10 Newton. Yang ini sama dengan 6 Newton. Kita mau cari resultan gaya yang bekerja pada sistem. Jadi kita harus menguraikan dulu. Paling gampang tadi ya kayak gitu. Kita bikin tabel. Ini gayanya. Ini gaya X, ini gaya Y. Ini yang F1. F1 untuk Fx-nya nilainya berapa? Itu Bu. Untuk F1 Fx-nya? Fx-nya ini Bu. F1 cos alpha. F1 cos alpha. Ini ya. Iya, Bu. X-nya arah sini ya. Berarti Ya. ini F1X. F1 dikalikan cos alpha. F1-nya nilainya berapa? 6 dikalikan cos alpha berapa? Alpha 60. Cos alpha 60 nilainya berapa? 1/2 ya Bu ya kalau nggak salah. Setengah. Oke. Berarti nilainya 3 Newton. Kita lanjut yang ke F. Y. FY. FY-nya F1 sin alpha juga Bu. Berarti F1Y sama dengan F1 dikalikan sin alpha. 60. Sin 60 berapa? 1 kalau nggak salah Bu. Setengah akar. Tengah akar 3 Bu. Oh, akar 3 Iya, ya, Bu. bukan akar 2 ya? Bukan, Bu. Salah. Oke. Ya, Bu. Setengah akar 3. Mencoret jadinya 3. Berarti 3, 1. 3 akar Akar 3. 3. Sekarang yang F2. Untuk F2X sama dengan
minus PX3 minus minus F2 dikalikan cos alfa, Bu. cosnya berapa? 30 cosnya berarti 15, Bu. Kok 15 gimana? Iya, bentar. Astagfirullah, ini tadi salah ya aku ya. Ini harusnya 10. Kok gak ada yang mengingatkan sih? Jangan. Kalau F1 sama dengan 10 Newton. Iya, Bu, kecoret, Bu. Jadi ini tadi 5 ya, saya revisi dulu ya. Iya, Bu. 10. Ini 5. Lalu yang ini 6 kalikan cosnya berapa? Yang untuk F2 30, Bu. Cos 30. Setengah, Bu, setengah. Kosnya 30 Setengah akar setengah, Bu. 3. Astagfirullahaladzim. Bentar. Maaf, kita lanjut ya. Ini cos Cos 30. 30 Berarti min 6 dikalikan cos min 30 6 berapa? setengah akar 3. Coret ya. Berarti minus 3 akar 3. 3. Terus kita lanjut ke F2Y. Ini tadi yang X. Sekarang yang Iya. Y. Berapa? Minus juga ya, Bu ya, karena arahnya ke bawah. Minus juga. Minus F2 sin 30. F2-nya nilainya 6 dikalikan 6 dengan sama ini setengah. dulu berapa? Setengah Jadi min nilainya 3. min 3. Berarti kita masukkan untuk fx-nya min 3 akar 3. Yang ini min 3. Kita udah dapat nilai fx sama fy. Jadi kita cari resultannya sama dengan akar dari itu tadi F1 5 di dikurangi total. nah, ini 5 akar 3 dikurangi 3. Ini totalnya summary-nya ya. 5 min 3 akar 3 kuadrat ditambah dengan yang Y 5 akar 3 dikurangi 3 kuadrat. Ini nilainya. Ini kalau pakai kalkulator lebih gampang sih, tapi kalau kalian mengerjakan cuma sampai sini, it's okay, gak apa-apa. Yang penting prosesnya kalian benar. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Bu, untuk hasil akhirnya dibuat kayak gitu aja nggak apa-apa, Bu? Apa harus diperinci lagi? Diperinci lebih baik, tapi gitu aja nggak apa-apa. Saya nilai proses sih daripada nilai akhir. Kalau prosesnya udah benar, beda dikit nilainya nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak, Bu.
sementara tidak. Hari ini gak akan ada tugas, mungkin minggu depan. Kalau ini ketua kelasnya siapa ya? Ramadhani, Bu. Ramadhani Putra Gama. Oh, Gama tadi. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, nanti diskusi sama ketua kelas, kita mau cari jadwal tambahan karena beberapa minggu lagi kita udah mulai masuk Ramadan. Pasti kalau jam segini kita udah fokusnya kepecah pasti untuk terawih, untuk berbuka. Jadi saya mau ada kelas tambahan di luar jam biasanya. Mungkin nanti ketua kelas bisa cari waktu yang udah disepakati sama teman-teman untuk diinfo di grup kapan bisanya, biar kita ada kelas tambahan sebelum nanti Ramadan mulai. Iya, Bu. Biar nanti kita Ramadan nggak banyak kelas. Siap. Biar fokusnya ke ibadah. Walaupun belajar juga ibadah ya. Iya, Bu. Kuliah saya Siap, sampai Bu. sini. Ada pertanyaan? Siap, tidak ada, Bu. Jadi teman-teman tadi sudah pada absen di Spada. Sudah. Sudah. Ada mau ditanyakan selain perkuliahan? Sementara tidak, Bu. Ini tadi jelas apa jelas teman-teman yang lain mungkin nggak komentar atau saya nggak? Jelas, Bu. Jelas. Bu, itu memang di PPT kita nggak ada soalnya itu ya, Bu? Oh, yang terakhir ya. Tapi ini tadi udah saya record, nanti saya bisa upload di YouTube. Jadi teman-teman kalau mau belajar lagi bisa lihat di YouTube. Nanti saya share YouTube-nya kalau udah saya upload. Oke, Nanti Bu. ikut Ya, Bu. YouTube-nya apa, Bu? Untuk Iya, Bu. Enaknya, Bu. sebelum UTS ataupun untuk mengerjakan tugas, biar nggak tanya-tanya lagi, bisa lihat di YouTube lebih gampang. Oke, Bu. Nanti saya subscribe. Terima kasih. Saya like juga. Jangan lupa share, guys. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Maaf kalau ada salah kata. Ya, Saya Bu. tunggu info lanjutan untuk kelas tambahannya. Kalau bisa minggu ini ya. Oke. Terima kasih. Siap. Selamat malam. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.